Perkenalkan, saya Siti Sarah Alfia kelas 105 berasal dari SMA N 1 Cijeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbicaranya saya di sini adalah untuk menjelaskan pemahaman dan perspektif saya terkait fatherless. Tentunya, pemahaman tersebut berdasarkan oleh fakta dan data, bukan hanya omong-omong semata. Nah, apa sih fatherless itu? Menurut artikel dan jurnal yang saya baca, fatherless secara harfiah artinya ketiadaan seorang ayah dalam kehidupan seorang anak. Ada yang bersifat fisik maupun psikologis. Contoh ketiadaan seorang ayah bersifat fisik adalah kematian, sedangkan contoh ketiadaan seorang ayah bersifat psikologis adalah ketika raga seorang ayah hadir, namun perannya tidak terasa mendampingi, seperti perceraian. Ibu Hovifah selaku Menteri Sosial pada tahun 2017 menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengalami fatherless. Apalagi jikalau dilihat dari tingginya angka perceraian di Indonesia, banyaknya single parents, kematian, dan kesibukan para ayah di Indonesia. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan berkeluarga. Ayah adalah seorang role model bagi anak-anaknya. Jikalau semisal hadirnya tak terasa dalam keluarga, maka anak akan hilang arah dibuatnya, sehingga mereka harus menerka-nerka bagaimana ke depannya. Peran ayah itu harusnya seperti tiang yang wajib selalu mendampingi bangunan, bukan malah abai dan membiarkan. Jikalau tidak adanya peranan seorang ayah dalam kehidupan anak, maka akibatnya anak akan stres, marah, dan kesepian. Anak juga akan tumbuh tanpa ambisi yang besar karena takut merasa sia-sia dengan semuanya. Saat wanita tumbuh dengan fatherless, maka akan ada dua pemikiran yang berbeda saat dewasa. Yang pertama, ada wanita yang tidak akan percaya pada laki-laki manapun karena ia merasa bahwa semua laki-laki sama saja. Dan yang kedua adalah wanita yang kehausan kasih sayang dan validasi. Sehingga ia kesana kesini mencari kasih sayang di tempat yang tak seharusnya. Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa ketidakhadiran seorang ayah dalam hidup adalah salah satu dari banyaknya faktor bunuh diri dalam remaja. Jikalau dalam perspektif saya, hal tersebut benar adanya. Karena jujur, saya juga mengalami fatherless dalam keluarga, di mana peran ayah tak terasa padahal raganya ada. Ibaratnya, para anak yang mengalami fatherless diberi dua pilihan. Pilihan pertama adalah melampiaskannya dengan cara menjadi anak yang nakal, bergabung dengan para anak berandal, juga menjadi berandal itu sendiri, agar raga lebih tenang tanpa harus mengemis kasih sayang. Dan yang kedua adalah melampiaskannya pada hal positif, lingkungan positif, aktif dalam kegiatan apapun, agar raga terasa lelah sendiri sampai tidak peduli tentang kasih sayang lagi. Saya sendiri lebih memilih opsi yang kedua, di mana di situ saya melampiaskannya dengan kegiatan positif agar hidup saya lebih banyak pengalaman dan pelajaran. Juga agar cara pandang saya berubah terkait kebencian yang ditanam terhadap seorang ayah. Namun, tidak dapat dipungkiri jikalau saya juga pernah hampir masuk ke dalam ruang kegelapan. Sedari kecil, saya mencari kasih sayang ke sana kemari dengan rasa kehausan di dada. Seakan-akan dehidrasi baru saja menghampiri diri ini. Hingga di satu waktu, saya mencoba menjalin sebuah kisah dengan seorang lelaki yang memenuhi rasa kekosongan yang tak pernah saya ungkapkan pada siapapun. Awalnya, saya merasa bahagia. Namun, lama-lama saya makin menggila karena dia menghancurkan harapan saya tentang rasa. Ya, fatherless membuat saya menjadi haus akan kasih sayang. Saya ingin dicintai, dihargai, diberikan kasih sayang, diusap lembut amarahnya, dan dipeluk saat dunia tidak berpihak pada diri saya. Saya tumbuh menjadi seorang anak yang seperti ini karena fatherless tersebut. Fatal memang karena kurangnya peran ayah, seorang anak menjadi harus mengemis cinta pada lawan jenisnya.
Sebelumnya, saya juga pernah membaca sebuah artikel terkait fatherless, di mana di situ psikolog berkata jikalau peran ayah tidak bisa diganti dengan peran pasangan, kecuali digantikan oleh wali seperti paman, kakek, dan lelaki yang masih mempunyai hubungan darah. Sekian pemaparan pemahaman tentang beberapa artikel atau jurnal yang saya baca. Semoga dari penyampaian tadi kalian bisa memetik sebuah pesan yang dapat ditanam dalam diri kalian, bukan hanya didengarkan dengan selewat. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata, karena sejatinya saya masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.